Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miftahul Jannah dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menjaga bayi agar tetap hangat. Baik, langsung saja saya bahas. Nah, saat bayi menghadapi hambatan dingin, mereka menggunakan energi dan oksigen untuk menghasilkan panas. Jika suhu kulit turun walau hanya 1 derajat dari oksigen untuk menghasilkan panas, yaitu dari idealnya 36,5 derajat, penggunaan oksigen bayi akan meningkat sampai 10%. Dengan menjaga bayi pada suhu yang optimal, yakni tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, maka bayi dapat menghemat energi dan bisa menyimpannya sebagai cadangan, yang mana akan sangat penting saat bayi sakit atau prematur. Next, ini ada beberapa cara untuk menjaga bayi agar tetap terasa hangat. Yang pertama, langsung mengeringkan dan menghangatkan bayi setelah persalinan. Jadi kulit bayi yang basah akan membuat bayi cepat kehilangan panas dengan cara evaporasi. Menghangatkan dan mengeringkan dapat dilakukan dengan selimut dan melakukan kontak kulit bayi dengan kulit ibu. Yang kedua ada ranjang terbuka dengan radiant warmer. Ranjang terbuka ini dengan suhu ruangan dan punya radiant warmer di atasnya. Ada alat yang menghubungkan bayi dengan warmer sehingga bisa mengatur seberapa besar panas yang dibutuhkan oleh bayi. Saat bayi kedinginan, maka suhu panas akan membesar sesuai yang dibutuhkan. Bayi dalam radiant warmer biasanya hanya memakai popok. Nah, ini yang ketiga ada inkubator. Inkubator ini adalah kotak yang berdinding plastik dengan sistem pemanas untuk mengatur kehangatan. Bayi di dalam inkubator ini biasanya dipakaikan desir seperti kaos dan juga popok dalam inkubator. Nah, jika ada yang tanya berapa kehangatan normal bayi baru lahir? Bayi baru lahir suhu normal tubuh biasanya berkisar antara 36,5 hingga 37,5 derajat Celcius. Nah, mengapa kehangatan bayi ini perlu dijaga? Yang pertama, bayi itu lebih mudah mengalami perubahan suhu tubuh, lalu pusat pengaturan suhu tubuh pada bayi belum berfungsi secara sempurna, dan juga tubuh bayi terlalu kecil untuk memproduksi dan menyimpan panas. Kemudian bayi itu belum mampu mengatur posisi tubuh dan pakaiannya agar tidak kedinginan. Nah, lalu bagaimana proses kehilangan panas tubuh pada bayi? Yang pertama, dengan proses memancar atau radiasi. Panas tubuh bayi memancar ke lingkungan ke sekitar tubuh bayi yang lebih dingin. Misalnya, bayi diletakkan di ruangan yang dingin. Yang kedua ada menguap atau evaporasi, yaitu cairan atau ketuban yang membasahi kulit bayi menguap. Misalnya bayi baru lahir tidak langsung dikeringkan dan dari cairan ke tubuh. Nah, yang ketiga ini ada merambat dengan cara merambat atau disebut konduksi. Dari kulit bayi langsung merambat ke permukaan yang lebih dingin. Misalnya popok atau celana bayi basah tidak langsung diganti. Lalu yang terakhir ada mengalir atau konveksi, hilangnya panas tubuh bayi karena aliran udara sekeliling bayi. Misalnya bayi diletakkan dekat pintu atau jendela terbuka. Nah, sekarang kita masuk ke cara pencegahan kehilangan panas tubuh bayi. Bagaimana cara untuk mencegah kehilangan panas pada tubuh bayi? Yang pertama, kita jangan memandikan bayi baru lahir sebelum 6 jam. Lalu, kita harus menempatkan bayi di lingkungan yang hangat dan jauhkan dari jendela atau pintu. Kemudian, bayi harus tetap berpakaian dan diselimuti setiap saat, mengenakan topi, memakaikan pakaian kering dan lembut.
Kemudian ganti popok dan pakaian setiap kali basah. Jangan memandikan atau menyentuh bayi dengan tangan dingin. Ada juga keringkan bayi dengan segera pada saat memandikan dan juga menyusui bayi segera setelah lahir. Nah, ini ada tanda-tanda penurunan suhu tubuh bayi, yaitu ada tanda awal dan tanda lanjut. Tanda awal ini kita bisa meraba kedua kaki, dan kedua kaki si bayi itu terasa dingin. Lalu tanda lanjut, seluruh tubuh bayi teraba dingin dan bayi tidak bergerak aktif atau bayi lemas. Ada juga bayi tidak mau menyusu dan juga bayi menangis lemah. Nah, ini cara-cara menghangatkan dan mempertahankan suhu tubuh bayi. Yang pertama, bayi tinggal di ruangan yang hangat dan jangan ber-AC. Yaitu yang kedua, bisa dengan cara perawatan metode kanguru atau bisa juga disebut PMK. Lalu kontak atau menempelkan kulit bayi dengan kulit ibu dan juga menyusui. Nah, ini penjelasan untuk metode kanguru. Perawatan metode kanguru yaitu kontak kulit bayi dengan ibu. Dengan perawatan metode kanguru dapat mempertahankan suhu bayi dan mencegah bayi kedinginan. Gunakan tutup kepala karena 25% panas hilang pada bayi baru lahir melalui kepala. Nah, keuntungan perawatan metode kanguru untuk bayi ini, bayi bisa menjadi hangat dan juga bayi lebih sering menetek, bayi banyak tidur, dan bayi tidak rewel, juga kenaikan berat badan bayi lebih cepat. Nah, selain itu keuntungan perawatan metode kanguru ini untuk ibu sendiri yaitu hubungan kasih sayang ibu dengan bayi lebih erat dan juga ibu bisa bekerja sambil menggendong bayinya. Nah, lalu bagaimana cara perawatan metode kanguru? Nah, yang pertama, ibu bisa mendekap bayi agar kulit ibu dan kulit bayi bisa bersentuhan langsung. Nah, yang kedua, posisi bayi telungkup, dada ketemu dada di antara kedua payudara kepala bayi. Lalu yang ketiga, menoleh ke satu sisi. Mata bayi dapat saling kontak dengan ibu dan kaki bayi berposisi seperti kaki kodok. Selanjutnya, metode kanguru bisa dilakukan dalam posisi ibu tidur dan istirahat. Selanjutnya ini dapat dilakukan pada ibu, bapak, atau anggota keluarga yang dewasa lainnya. Jadi metode kanguru ini tidak hanya untuk bayi dan ibu, melainkan untuk semua anggota keluarga yang ingin menghangatkan si bayi. Nah, yang terakhir, metode kanguru ini bisa dilakukan sambil bekerja juga untuk rujukan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.